Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama Pak Ardan, Kepala BPKP. Pak Ardan tadi kan sudah sedikit menceritakan dari TK hingga kuliah bahkan atau SMA ya, itu banyak dihabiskan di Jakarta dan juga Bandung. Nah ini kalau mengingat masa-masa kuliah, biasanya kan SMA tuh masa-masa paling indah ya. Kalau dari lagu tuh biasanya liriknya gitu Pak. Ini ada hal menarik nggak sih yang nggak bisa dilupakan? Saya sebetulnya kalau SMA tuh lebih upaya untuk bisa diterima di perguruan tinggi. Oke. Itu saya merasakan persaingan ketat. Persaingan Jadi ketat saya sekali. nggak begitu aktif. Tapi waktu SMP saya aktif di Pramuka. Oke. Ya bahkan jadi istilahnya penggalang Penggalang. Pradana ya. Oke. Jadi Iya, iya. ketuanya Pramuka di sekolah lah gitu. Pernah seperti itu. Oke. Kemudian kalau mahasiswa, saya aktif di kegiatan kemahasiswaan. Saya ketua senat di STAN sampai ketua umum senat mahasiswa lah. Berarti sempat mengalami jadi ketua umum senat gitu ya? Dan Ya. ketika SMA kan giat sekali tuh Pak belajar. Apakah memang ada kegiatan yang ibaratnya pokoknya saya harus bisa achieve ataupun nyampe targetnya gitu? Ya, saya rasa sebagai pada saat itu ya, pada zaman itu memang di Bandung terutama orientasi anak-anak SMA itu pengen bisa masuk ITB Pak. Makanya saya kan dari kecil pengen jadi arsitek, pengen bisa masuk ITB ya. Betul. Tapi jalan hidupnya lain, ternyata saya diterima di STAN Iya. dan saya menyenangi Betul. gitu ya, menyenangi itu yang saya jalani terus. Dan pasti selalu mensyukuri Pak ya. Persis. Dan ini Ya. kalau memang ibaratnya dari pengalaman dari kecil hingga besar hingga akhirnya berkarir di BPKP ini ada duka ataupun sukanya nggak sih Pak selama menjabat ataupun menjalani sebagai Kepala BPKP? Ya sukanya kalau hasil kerja kita bermanfaat pada stakeholder utama ya. Artinya stakeholder BPKP lah. Dan saya bisa sampaikan kepada teman-teman, ini loh hasil kerja Anda semua bermanfaat, dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Saya merasa senang gitu ya. Dan kalau dukanya barangkali kalau boleh saya sampaikan, manakala melihat teman-teman nggak bisa bekerja secara optimal, apapun itu, misalnya terbatas lah, informasi nggak bisa diperoleh gitu, atau fasilitasnya saya nggak bisa memberikan karena terbatasnya anggaran, nggak bisa secara optimal memfasilitasi teman-teman kerja, itu juga saya merasa jatuhnya lebih ke sedih ya Pak, sedih gitu tidak ya, bisa membantu. sedih gitu. Tapi alhamdulillah dengan katakanlah dengan kondisi yang ada, saya merasa kita bisa optimal juga melaksanakan. Jadi Pak Ardan sedih kalau memang tidak bisa bermanfaat bagi orang banyak dan juga teman-teman di sini tidak optimal ketika bekerja gitulah kurang lebih Pak ya. Kalau sedikit Pak ada pertanyaan nih, pertanyaan dari teman-teman di sini. Katanya hobinya main gitar juga Pak. Ini saya dapat bocoran deh kira-kira deh. Bener nggak sih? Kita konfirmasi langsung nih pemirsa. Zaman itu anak-anak tuh belum ada gadget, belum ada apa. Betul. Hobinya ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong. Main gitar, nyanyi-nyanyi. Ya itulah yang barangkali kenapa saya juga jadi terbawa situasi seperti itu. Dan kondisinya ketika itu SMA? SMP. Ya. Jadi dari SMP sudah bisa main gitar Pak? Iya. Ya memang gitu zamannya pada saat itu kan. Dan biasanya kan ada satu lagu favorit nih. Apa sih Pak biasanya? Atau mungkin lagunya ini mengingatkan Pak Ardan dengan cinta pertama atau apa ketika itu masa SMA begitu? Waduh. Ini pertanyaan yang sulit dijawab Pak ya. Susah jawabnya. Saya senang lagu yang mudah didengar, enak. Ya saya senang lah semua lagu gitu ya. Oke, itu jawaban aman ya Pak ya. Jadi yang penting bisa enak didengar dan dimainnya juga mudah gitu ya. Oke, nah kalau olahraga, hobi nggak sih Pak? Kecil saya olahraga, suka berenang ya. Sekarang olahraga juga tapi bagian nontonnya aja. Oke, penyemangat saja gitu Pak ya. Berarti kalau untuk seperti mungkin orang tua saya kan hobinya pingpong nih Pak. Nah kalau Pak Ardan lebih ke
olahraga yang memang sepak bola kah atau apa gitu? Yang body contact saya agak Kurang ya? kurang gitu. Oke. Kalau pingpong saya suka juga gitu ya, semacam itulah. Dulu lagi SMA suka basket juga. Suka basket juga, oke. Tapi setelah kuliah, nggak lagi olahraga seperti itulah. Oke. Berarti olahraga paling penting bagi seorang Pak Ardan adalah menjadi penyemangat olahraga tadi. Oke, karena kalau kita lihat kan di beberapa ketika pegelaran Asian Para Games juga ikut bawa pawai obor Pak ya. Ini bisa diceritain nggak sih Pak? Ya, kebetulan Pak Presiden tuh sangat berkepentingan dengan accountability yang menjadi tugasnya BPKP, dan dalam konteks Asian Games memang dalam Inpres BPKP ditugaskan juga untuk mengawal kegiatan Asian Games, Para Games ya, agar supaya semua aktivitas yang menggunakan keuangan negara ini terjaga akuntabilitasnya. Nah, karena itu saya juga diberikan kesempatan untuk bawa pawai obor ya. Obor ya. Berarti bangga banget dong Pak ya. Ya. Bisa nggak terlupakan lah. Tak terlupakan ya. Salah satu momen tidak terlupakan juga ya. Nah ini kalau kita masuk lagi ke BPKP. Sudah 36 tahun BPKP ini berdiri. Menurut Pak Ardan sendiri, apakah memang lembaga ini sudah sesuai dengan yang diharapkan? Saya rasa kalau yang bisa menyebutkan, menilai seperti itu adalah stakeholder secara keseluruhan. Tapi paling tidak kami di BPKP itu berupaya agar memenuhi ekspektasi dari stakeholder. Pasti masih ada gap ya. Artinya apa yang kita kerjakan dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder pasti ada gap. Tapi saya sangat meyakini bahwa teman-teman sangat berusaha untuk memperkecil gap tadi. Betul. Dan untuk ibaratnya memperkecil gap tadi, usaha apa yang memang telah dilakukan? Melihat ke internal, membangun kapabilitas, mungkin dalam pelaksanaan tugas ada hal yang secara kompetensi barangkali memang harus diperkuat BPKP. Kalau kita bicara kompetensi bukan orang per orang, tapi organisasi wide ya, secara keseluruhan dari Aceh sampai Papua. Nah itu yang kita lakukan, bagaimana meningkatkan kapabilitas. Kemudian karena ini menyangkut pekerjaan besar, ya, menyangkut banyak orang terlibat, proses bisnis barangkali di sana sini masih ada hal yang perlu kita perbaiki. Kemudian dari sisi organisasi mungkin ada pengaturan yang harus ditata. Gitu. Itu juga menjadi PR ya, bagaimana kita memperkecil gap tadi, memperkecil gap. Dan alhamdulillah saya rasa di periode 4 tahun ini banyak anggota BPKP yang bisa menyelesaikan S2, saya rasa hampir 300 itu. Wow, itu jumlahnya cukup banyak Pak ya? Banyak, dan S3 lebih dari 10 saya rasa dalam periode 4 tahun terakhir ini. Dan itu sangat membantu bagaimana BPKP bisa deliver hasil pengawasannya. Jadi memang usaha yang dilakukan oleh BPKP sudah sangat maksimal sebenarnya untuk memperkecil gap tadi ya. Nah ini sebenarnya pemirsa juga pasti ingin tahu perbedaan antara BPKP dan juga BPK itu apa sebenarnya sih Pak? Tapi tahan dulu Pak Dan karena kita harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik.